Halo rekan-rekan perawat, kita semua tahu ya di pekerjaan kita, satu kesalahan komunikasi kecil aja akibatnya bisa fatal. Nah hari ini kita akan bahas tuntas, gimana sih penulisan SBR dan TBAK yang benar itu? Kita bakal bandingkan langsung antara yang salah dan yang benar biar makin jelas. Yuk kita mulai. Komunikasi efektif menyelamatkan pasien. Kalimat ini kayaknya udah sering banget kita dengar ya. Tapi ini bukan sekadar pajangan di dinding loh, ini adalah jantung dari keselamatan pasien. Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Apa SBR dan TBAK yang kita tulis setiap hari itu udah benar-benar tepat dan aman? Yakin nih nggak ada celah kesalahan? Nah, sekarang kita akan bedah bareng-bareng. Oke, kita langsung masuk ke contoh yang pertama. Coba perhatikan baik-baik. Mungkin format kayak gini kelihatannya familiar ya, sering kita lihat. Tapi hati-hati, di balik format yang kelihatannya biasa ini, ada kekurangan informasi yang resikonya fatal banget. Yuk kita lihat masalahnya di mana. Di bagian situation, cuma tertulis lapor keluhan pasien. Loh, keluhannya apa? Nggak jelas kan? Terus background-nya, oke, ada diagnosis CFF, tapi riwayatnya gimana? Terapi yang lagi jalan apa? Nggak ada. Assessment-nya cuma hasil lab terlampir. Ini bikin dokter harus buang-buang waktu nyari data dulu. Nah, yang paling keliru nih, recommendation-nya malah isinya advice dokter. Padahal ini kan seharusnya rekomendasi dari kita sebagai perawat. Jelas ya, laporan kayak gini tuh banyak banget bolongnya dan sangat berbahaya. Jadi kebayang nggak berapa banyak informasi penting yang hilang dari laporan tadi? Nah, kekosongan-kekosongan inilah yang jadi pintu masuk buat kesalahan fatal. Oke, cukup dengan contoh yang salah. Sekarang, gimana sih seharusnya? Yuk kita perbaiki laporan tadi jadi laporan yang benar, yang detail, dan yang pastinya jauh lebih aman. Kita lihat bedanya. Nah, ini dia contoh SBR yang benar. Kelihatan banget kan bedanya? Situationnya spesifik, ada nama pasien, ruangan, keluhan utamanya apa, sampai data saturasi oksigen. Jelas. Backgroundnya juga lengkap. Ada diagnosa, riwayat penting, dan terapi yang lagi berjalan. Di bagian assessment, bukan cuma data TTV, tapi ada analisis kita sebagai perawat, diduga terjadi perburukan gagal jantung. Dan yang paling penting, lihat recommendation-nya. Mohon evaluasi segera. Ini adalah permintaan tindakan yang jelas. Nah, ini baru namanya laporan yang lengkap dan aman. Jadi, kuncinya apa? Ada 4. Pertama, harus spesifik. Kedua, pakai data objektif. Ketiga, sertakan analisis kita sebagai perawat. Dan keempat, minta tindakan yang jelas dan bisa langsung dikerjakan. Kalau 4 hal ini terpenuhi, kita bisa meminimalkan banget resiko salah interpretasi. Oke, SBR udah jelas ya. Sekarang kita lanjut ke temennya, yaitu TBAK. Kalau SBR itu cara kita melapor, nah, TBAK ini adalah benteng pertahanan kita waktu menerima instruksi, terutama yang lewat telepon. Ini penting banget biar nggak ada salah dengar atau salah catat. Jadi, apa sih TBAK itu? Singkatan dari tulis, baca kembali, dan konfirmasi. Kelihatannya simple, tapi metode ini ampuh banget buat mencegah error dari instruksi verbal atau yang lewat telepon. Caranya gampang banget, cuma 3 langkah tapi ini wajib hukumnya. Pertama, tulis. Begitu dengar instruksi, langsung tulis, jangan ditunda. Kedua, baca kembali. Ucapkan lagi instruksi yang sudah kita tulis, kata per kata, kepada pemberi instruksi. Ketiga, konfirmasi. Pastikan mereka bilang, ya benar. Tulis, baca, konfirmasi. Sesederhana itu. Contohnya gini nih, dokter kasih instruksi, kita langsung tulis furosemide 40 mg IV. Terus kita langsung baca kembali, baik dokter saya ulangi ya, furosemide 40 mg intravena diberikan segera. Nah kita tunggu sampai dokternya bilang, ya benar, itulah konfirmasinya. Selesai, cuma butuh beberapa detik tapi bisa mencegah kesalahan fatal. Nah, baik SBR maupun TBAK, keduanya punya prinsip dasar yang sama, anggap aja ini kayak aturan mainnya, supaya komunikasi kita selalu aman dan konsisten. Ini dia checklistnya yang perlu kita ingat. 1, jangan pakai singkatan aneh-aneh yang nggak standar. 2, waktu komunikasi harus jelas tertulis. 3, pastikan ada nama dan tanda tangan petugas. 4, dokumentasi itu harus saat itu juga, jangan ditunda. Dan yang terakhir dan paling penting, selalu ikuti SOP rumah sakit, itu wajib. Karena pada akhirnya intinya cuma satu. Komunikasi yang efektif itu sama dengan keselamatan pasien. Ini bukan soal formalitas atau biar kelihatan rapi aja. Ini adalah soal nyawa pasien yang kita rawat. Terima kasih sudah menyimak. Yuk, mulai dari sekarang kita jadikan komunikasi yang efektif ini sebagai kebiasaan bukan cuma kewajiban.
Karena setiap kata yang kita tulis dan kita ucapkan itu punya dampak besar bagi pasien kita. Semangat selalu!